Bayangkan ini ya, di satu sisi dunia, Anda punya sebuah kapal induk bernilai miliaran dolar, kebanggaan absolut Angkatan Laut Amerika Serikat yang dilaporkan tertatih-tatih pulang ke pangkalan dengan kerusakan parah. Iya, dan di sisi lain dunia, tepatnya di jalanan kota-kota besar Amerika, ada 8 juta orang membanjiri jalanan. Benar-benar memecahkan rekor demonstrasi satu hari kan? Bener banget. Dan hari ini kita nggak cuma sekedar ngebahas rentetan berita konflik di Timur Tengah pada awal April 2026 ini. Iya, kita akan membedah gimana satu pulau kecil di Teluk Persia bisa memicu kelumpuhan maritim global dan krisis politik domestik secara bersamaan. Dan yang bikin situasi ini kerasa sangat mendesak itu kecepatannya. Maksudnya gimana tuh? Kita lagi ngelihat transisi dari sekedar retorika diplomasi yang memanas, tiba-tiba berubah jadi pergerakan armada antar benua, dan persiapan operasi tempur yang sangat nyata, cuma dalam hitungan hari. Betul sekali. Nah, untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita mengambil tumpukan data dari laporan komprehensif Tribun News. Laporan yang sangat padat ya? Sangat padat. Dan karena materi ini menyinggung semuanya, mulai dari manuver militer Iran, nasib pasukan Amerika Serikat, sampai keputusan krusial pemerintahan Presiden Donald Trump, saya mau memperjelas satu hal dulu ke Anda yang lagi dengerin. Ini penting banget untuk digarisbawahi. Iya, posisi kami berdua di sini itu 100% netral. Kami nggak memihak kubu manapun, nggak mendukung, dan sama sekali nggak menghakimi tokoh politik atau negara manapun yang terlibat. Betul, tugas kita murni cuma menerjemahkan angka, klaim, dan fakta dari sumber materi ini gitu ya. Tepat, biar Anda bisa ngelihat mekanisme asli di balik kekacauan ini. Soalnya kalau kita nggak bedah mekanismenya, ini semua cuma bakal kelihatan kayak daftar ledakan dan protes acak aja. Padahal ada benang merah strategik di sana. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari lautan dulu ya, karena semuanya kan bermuara di sana. Ada satu klaim yang bikin saya sampai harus baca sumber ini 2 kali. Klaim dari Jenderal Bakshi? Iya, Mayor Jenderal Gagandit Bakshi. Dia ini veteran militer India dan dia merilis pernyataan kalau kapal induk USS Gerald R. Ford saat ini lumpuh total. Dan bukan cuma itu kan klaimnya? Nggak cuma itu. Dia nyebut Amerika kehilangan lebih dari 70 jet tempur canggih, pesawat mata-mata, dan sistem AWACS. Dia bilang ini tragedi strategis dan skandal besar Angkatan Laut AS. Ya. Tunggu dulu, pertanyaan saya ke Anda, apakah masuk akal armada sebesar itu bisa lumpuh dalam sekejap? Atau kita cuma lagi ngelihat kabut perang dan propaganda informasi di sini? Itu pertanyaan yang sangat valid. Yang sangat memukau di sini adalah, di tengah kabut perang, angka itu sering banget dibesar-besarkan kan? Digunakan sebagai senjata psikologis. Oke, jadi mungkin nggak sampai 70 jet? Sulit untuk memverifikasi hilangnya 70 jet tanpa ada bukti visual skala besar yang bocor. Tapi yang harus kita perhatiin bukan pada keakuratan absolut klaim Jenderal Bakshi itu. Terus apa dong? Reaksi Pentagonnya. Kalau semuanya baik-baik aja, nggak akan ada pengerahan darurat. Fakta bahwa Amerika Serikat langsung mengerahkan USS George H.W. Bush beserta kapal perusaknya. Oh, yang barengan sama kapal amfibi itu ya? Bener banget. Kedatangan kapal serbu amfibi USS Tripoli dipercepat pada 27 Maret 2026. Itu nunjukin ada celah kekuatan yang mendesak banget untuk ditambal di kawasan Teluk. Menarik. Jadi maksud Anda jangan cuma lihat klaimnya, tapi pantau pergerakan pasukannya? Persis. Ngomong-ngomong soal USS Tripoli, kapal ini kan datang jauh-jauh nih, sempat singgah di Pinang, Malaysia, terus sekarang udah di Timur Tengah. Tapi muatannya ini yang bikin saya penasaran. 3.500 marinir kan? Iya, 3.500 marinir, ada jet tempur F-35, helikopter Seahawk, dan pesawat Osprey. Kenapa marinir? Maksud saya kalau niatnya cuma pamer kekuatan laut, kapal induk sama jet aja kan cukup. Kenapa repot bawa pasukan darat? Nah, disinilah transisinya terjadi. Marinir itu didatangkan bukan buat berdiam diri di atas dek kapal. Terus buat apa? Kehadiran pesawat Osprey yang memang dirancang khusus buat nurunin pasukan darat dengan sangat cepat di medan sulit, itu jadi sinyal kuat. Laporan menyebutkan Pentagon lagi merencanakan wacana perang darat terbatas yang bisa berlangsung berminggu-minggu. Perang darat? Tunggu, kalau disetujui Presiden Trump, berarti ini operasi beneran dong? Ya, dan bahkan ada potensi tambahan sampai 10.000 pasukan. Di mana operasi daratnya? Di Pulau Karg.
Oke, Pulau Karg. Coba kita visualisasikan ini bareng rame. Kenapa harus repot-repot merencanakan pendaratan amfibi yang super beresiko ke satu pulau kecil? Kenapa nggak dibom aja dari udara? Kan gampang. Karena Anda nggak bisa ngontrol jalur ekonomi dunia cuma dari udara. Pulau Karg itu bukan sekedar pangkalan militer biasa. Oh ya? Apa nilai strategisnya? Itu adalah pusat ekspor minyak utama Iran. Posisinya persis di dekat Selat Hormuz. Jadi ini ibarat sebuah berangkas harta karun yang dikelilingi parit penuh buaya gitu. Analogi yang bagus. Atau kayak gerbang tol satu-satunya di jalan tol utama. AS nggak bikin ini sebagai invasi skala penuh untuk menduduki Iran. Ini operasi bedah taktis. Bedah taktis buat merebut gerbang tolnya. Betul. Kalau AS bisa menguasai Kharg, mereka punya alat tawar-menawar mutlak buat memaksa Iran membuka blokade Selat Hormuz. Karena blokade itu kan sangat mengancam pelayaran global. Tapi, ya, biaya merebutnya itu yang fatal. Dan Iran jelas udah baca rencana ini ya kan? Sangat jelas. Di laporan disebutin, pada 28 Maret, koran Tehran Times memuat peringatan keras di halaman depan. Tulisannya gede banget, "Welcome to Hell," alias selamat datang di neraka. Ancaman langsung ke marinir AS. Iya, dibilang marinir AS bakal pulang dalam peti mati. Dan Iran ternyata udah memindahkan personel militernya ke Pulau Karg. Mereka masang ranjau dan jebakan di sepanjang garis pantai untuk nyambut pendaratan amfibi ini. Anda bayangkan aja, pendaratan amfibi itu manuver paling berbahaya di ilmu militer modern. Tentara harus keluar dari air dengan perlindungan minimal ke pantai yang udah ditunggu musuh. Gila sih. Digabung dengan ranjau dan jebakan asimetris, pasukan AS bakal dipaksa masuk ke pertempuran jarak dekat yang sangat brutal. F-35 yang canggih itu nggak akan banyak ngebantu kalau seorang marinir harus nginjek ranjau darat tradisional di pasir. Dan disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Ketakutan soal skenario pulang dalam peti mati inilah yang akhirnya meledak, bukan di laut, tapi di dalam negeri Amerika sendiri. Front domestik mulai bergerak. Ya, ini luar biasa. Rencana perang di pulau terpencil memicu ledakan protes raksasa. Pada hari Sabtu, 28 Maret, ada demonstrasi bersandi No Kings, diikuti sekitar 8 juta orang di 50 negara bagian. 8 juta orang? 8 juta orang itu setara dengan populasi sebuah negara kecil yang turun ke jalan di satu hari yang sama. Berdasarkan catatan dari The Guardian, aksi ini tersebar di lebih dari 3.300 titik lokasi. Ini masif sekali. Di New York aja ada puluhan ribu yang hadir, bahkan aktor Robert De Niro ikut bicara, nyebut presiden sebagai ancaman eksistensial. Di Washington, massa kumpul di luar Gedung Putih. Mereka menolak perang dan memprotes gaya kepemimpinan otoriter. Bener, dan yang jadi sorotan, Minnesota, tepatnya di Minneapolis dan Saint Paul, malah jadi pusat perdebatan karena juga terhubung sama kebijakan imigrasi. Mengingat ini kan kelanjutan protes dari bulan Juni tahun lalu saat ulang tahun Presiden ke-79 dan protes Oktober yang mencapai 7 juta orang. Iya, eskalasi protesnya terus naik. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar sih dampak tekanan domestik sebesar ini terhadap keputusan seorang presiden untuk menekan tombol perang? Sangat krusial. Perang itu selalu punya dua front kan, medan tempur fisik dan opini publik di rumah. 8 juta demonstran ini mencerminkan tingginya kecemasan masyarakat sipil. Mereka takut konsekuensi nyawa dan ekonominya. Betul. Terlepas dari retorika politik siapapun, operasi militer butuh dukungan logistik dan dana dari Kongres. Kalau opini publik hancur, dukungan itu bisa hilang. Mendorong perang tanpa dukungan rakyat, itu posisi yang sangat rapuh buat seorang panglima tertinggi. Tapi masalahnya, sementara demonstran teriak minta damai, di Timur Tengah pelatuknya udah ditarik berkali-kali. Eskalasinya berubah dari sekadar ancaman, jadi aksi saling balas atau tit for tat yang nyata. Targetnya udah aset-aset strategi sekarang. Iya, lihat aja kerugian AS. Laporan menyebutkan pesawat pengintai udara Boeing A3 Sentry yang nilainya fantastis banget, sekitar 270 juta dolar AS atau 4,59 triliun rupiah, dihancurkan Iran di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Nah, kerugian 270 juta dolar itu besar. Tapi kerugian taktisnya jauh lebih mematikan. Pesawat A3 Sentry itu kan sebuah AWACS. Sistem peringatan dini ya? Ya, Airborne Warning and Control System. Bayangkan sebuah orkestra. Oke, orkestra raksasa. Jet tempur, drone, kapal perusak, itu semua musisinya. Mereka punya instrumen mematikan,
tapi matanya terbatas. AWACS ini adalah konduktornya. Punya radar raksasa berbentuk piringan yang bisa mendeteksi musuh dari jarak ratusan kilometer. Oh, jadi dia yang ngasih tahu siapa nembak apa dan kapan. Persis. Kalau AWACS dihancurkan, seluruh armada di bawahnya mendadak buta dan kehilangan kendali pusat. AS terpaksa jadi reaktif. Wow, pantesan ini disebut kerugian luar biasa. Dan serangan Iran nggak berhenti di situ. IRGC juga menyerang 2 tempat persembunyian AS di Dubai pakai rudal dan drone. Dilaporkan ada 500 tentara AS di sana yang baru dipindah dari pangkalan utama. Dan di ranah maritim, eskalasinya juga nggak kalah gila. Cencom kan sempat ngerilis video kapal Iran diganggu. Iya, dan balasan Iran pada 27 Maret itu brutal. Operasi gelombang ke-84 mereka disebut True Promise 4. Apa hasil serangannya? Mereka menghancurkan 6 kapal AS di pelabuhan Al-Shuwaih, Kuwait. 3 diantaranya tenggelam. Di saat yang sama, Iran meluncurkan 380 proyektil ke pesisir Uni Emirat Arab dekat Dubai. 380 rudal dalam satu gelombang. Skala 380 proyektil menunjukkan kapasitas industri militer Iran sangat masif. Ini bukan serangan peringatan lagi, tapi upaya sistematis buat ngelumpuhin infrastruktur logistik musuh. Belum lagi eskalasi ini menyeret Israel. Serangan Iran menyasar radar ELTA di Haifa dan pangkalan Ben Gurion. Lalu balasan Israel, ini yang menurut saya ngebawa kita ke teritori yang gelap banget. Soal serangan ke universitas itu? Iya, Israel menyerang Universitas Sains dan Teknologi Iran pada 27-28 Maret. Dan IRGC merespons dengan ultimatum gila. Mereka mengancam bakal menghancurkan kampus-kampus AS dan Israel di seluruh Timur Tengah. Sampai ngasih peringatan radius 1 kilometer kan? Betul, warga disuruh menjauh radius 1 kilometer. Mereka minta AS resmi mengecam serangan Israel itu selambatnya Senin siang 30 Maret. Ini ngingetin saya sama kiasan bom waktu di film-film Hollywood, tapi dengan nyawa ribuan akademisi dan mahasiswa sebagai taruhannya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting ya. Apa itu? Betapa cepatnya perang konvensional meluas ke target-target non-tradisional dan sipil. Aturan peperangan standar di kawasan itu udah benar-benar luntur. Dari pangkalan militer, sekarang saling ancam kampus dan universitas. Mengerikan. Dan pas kita pikir situasi nggak bisa lebih rumit lagi, aktor-aktor global dari luar wilayah tiba-tiba muncul dari bayang-bayang. Ya, perang ini punya pengawas dari langit. Tepat. Presiden Ukraina Zelensky melontarkan tuduhan mengejutkan. Dia menuduh Rusia mengirim citra satelit ke Iran buat ngebantu serangan presisi mereka. Keterlibatan intelijen level tinggi ya. Iya. Di Bingal, Rusia memantau pangkalan Diego Garcia, fasilitas di Kuwait, ladang minyak, pangkalan udara Pangeran Sultan, sampai Incirlik di Turki dan Al-Udaid di Qatar pada 24-26 Maret. Ini analoginya jelas. Gimana tuh? Saya tadi mikir ibarat dalang tak terlihat yang ngasih kacamata night vision ke petarung di ring yang gelap. Betul sekali. Pangkalan AS itu punya kamuflase darat yang luar biasa. Tapi dari luar angkasa, satelit beresolusi tinggi milik Rusia bisa ngedeteksi pergeseran pesawat atau pergerakan pasukan secara real-time. Kalau intelijen ini dikasih ke Iran, rudal mereka jelas bakal jauh lebih akurat. Jadi, apa makna dari semua ini bagi negara-negara yang awalnya cuma jadi penonton kayak Inggris? Karena Inggris pun akhirnya ikut campur kan? Ya, Menteri Pertahanan Inggris John Healey merespon langsung. Laporan nyebutin dia mengesahkan pengiriman kapal evakuasi Angkatan Laut Kerajaan sepanjang 580 kaki ke Selat Hormuz. Kapalnya dilengkapi drone bawah air otonom dan pembersih ranjau. Berarti ancaman utamanya sekarang di bawah air. Jelas, buat ngebuka jalur laut yang ditutup ranjau Iran tadi. Selat Hormuz itu titik sempit atau choke point. Satu ranjau aja meledak kena kapal kargo, ekonomi global lumpuh. Pantesan Inggris turun tangan. Tapi peringatan paling bikin merinding datang dari mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev. Dia terang-terangan memperingatkan risiko perang nuklir dan perang regional skala besar. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, Medvedev ini menyentuh inti dari krisis geopolitik. Dia nyamain potensi keterlibatan AS dengan perang Vietnam yang berlarut-larut. Bahkan ada rumor, AS mulai kehilangan kendali atas rudal Tomahawk mereka. Belum lagi milisi sekutu Iran kayak Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon makin aktif nyerang Israel. Tapi Medvedev sempat nyebut soal payung nuklir. Bisa tolong jelaskan konsep ini?
Payung nuklir itu konsep di mana negara-negara kecil di Teluk berlindung di bawah kekuatan militer AS. Nah, karena konflik ini makin nggak terkendali, dan AS kelihatan kewalahan, negara-negara Teluk ini mulai panik. Mereka ngerasa payungnya udah bocor. Tepat, Medvedev memperingatkan kalau mereka ngerasa AS nggak bisa melindungi mereka lagi, negara-negara ini mungkin akan mencari senjata nuklir mereka sendiri. Ketidakstabilan di choke point seperti Selat Hormuz ini berpotensi memicu perlombaan senjata mematikan yang paling parah dalam puluhan tahun terakhir. Saya harus ambil nafas panjang dulu dengar ini semua. Memang sangat berat implikasinya. Bagi Anda yang lagi mendengarkan ini, mungkin Anda ngerasa peristiwa ini terjadi ribuan kilometer jauhnya di belahan bumi lain. Tapi faktanya, rantai pasokan global, harga energi yang Anda bayar, dan kestabilan geopolitik dunia saat ini benar-benar lagi bertumpu pada satu garis tipis di Timur Tengah. Benar. Penelusuran kita ini menunjukkan betapa berbedanya narasi dari laut, darat, dan udara ketika digabungkan. Semuanya saling tarik-menarik. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan dari semua ini. Silahkan. Kita sering berpikir bahwa kemajuan teknologi bikin perang jadi lebih singkat dan presisi. Tapi kalau kita lihat jebakan ranjau tradisional di Pulau Khar di satu sisi dan peretasan satelit canggih di sisi lain, pertanyaannya adalah, Iya. apakah kemajuan teknologi ini justru mempercepat kita kembali ke era kehancuran brutal tanpa batas, seperti yang diperingatkan oleh para veteran dan ditakutkan oleh jutaan pengunjung rasa di jalanan? Pertanyaan yang sangat menusuk. Teknologi luar angkasa melawan ranjau sederhana di pesisir pantai. Baik, terima kasih kepada Anda yang sudah ikut membedah materi ini bersama kami. Iya, terima kasih. Kami mengajak Anda untuk terus mempertanyakan informasi yang ada, teliti mekanismenya, dan selalu lihat dari berbagai sudut pandang. Tetap kritis, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.